Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan wa anzalal furqan wa 'allamahu bitilawatihi wa takhalluqu bi khuluqin hasan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berbahagialah dan terus bahagia ketika kita masih memiliki sebuah keimanan yang iman itu datangnya dari lubuk hati sehingga kita benar-benar ingin menjadi hamba yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya sehingga kita menjadi orang-orang muttaqin. Mudah-mudahan dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita selalu sampaikan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa uswatuna. Rasul sebagai utusan Allah yang diperintahkan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk mengeluarkan manusia, mengajak manusia minadz dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Masyaallah muslim rahimakumullah, untuk meningkatkan takwa kita hari ini insyaallah kita akan berusaha menguatkan keimanan dalam keadaan lapang ataupun sempit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita menjadi orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar dalam keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mahwal iman. Al-iman alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Paling tidak di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak nampak oleh mata kita langsung. Zat Allah Subhanahu wa taala yang ada, yakin kepada Allah, yakin kepada para malaikat, yakin kepada utusan-utusan Allah yang memang tidak ada di hadapan kita, tapi mereka adalah utusan-utusannya, para anbiya. Yakin kepada yaumul qiyamah, yakin kepada hisab pembalasan. Orang-orang yang beramal soleh harus yakin akan mendapatkan kebahagiaan, balasannya adalah surga. Dan orang-orang yang kebalikannya, berbuat jahat dan berbuat jahat di muka bumi ini, maka jelas neraka jahanam ancamannya, tidak akan masuk surga walaupun sedikit. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang beriman adalah keyakinannya dengan hal-hal yang gaib. Bagaimana kita meyakini yang gaib? Selain kita meyakini yang gaib, adanya Allah, diciptakannya ada makhluk-makhluk tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, dan ada lagi makhluk yang lebih besar dari kita, alam semesta
langit, bumi dengan apa yang ada di hamparannya adalah bukti tanda-tanda adanya Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu tidak mungkin kalau kita tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Pertanyaannya, kenapa kita harus beriman? Lihat dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, dan jika penduduk negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bayangkan, dibukakan segala keberkahan dari langit dan bumi, pintu-pintu keberkahan. Pertanyaannya, apa itu keberkahan? Para ulama mengatakan, al-barakat huwa ziyadatul khair, ziyadatu fil khair. Berkah adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita ingin baik, anak kita ingin baik, keluarga kita ingin baik, masyarakat kita ingin baik, kampung negara kita ingin baik, pemerintahan kita ingin baik, maka syaratnya harus beriman kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan barokat minas sama'i wal ard. Kita sering mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada engkau, keselamatan kepada engkau dari Allah, warahmat, dan rahmat dari Allah, wabarakat, dan keberkahan. Masya Allah. Jika semuanya ingin mendapatkan keberkahan, penduduk Indonesia, negeri kita ini ingin baik, ingin selalu ada dalam kebaikan, syaratnya adalah harus menguatkan keimanan. Setiap orang, tidak terkecuali masyarakatnya, pemimpinnya, orang kayanya, orang duafanya, tidak ada yang lain kecuali setiap orang ingin beriman kepada Allah dan menjalankan keimanannya sebaik-baiknya. Insya Allah ketika keimanan menjadi dasar dalam kehidupannya, ia yakin karena iman kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintah dan melaksanakan tugas-tugasnya, ia akan hati-hati karena Allah Maha melihat, karena Allah membersamainya. Kalau ia benar, ia akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Dan jika ia salah, ia akan takut kepada Allah karena murka Allah akan datang kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, mudah-mudahan keadaan yang sekarang menimpa kita, seyogianya setiap kita ukur dengan keimanannya. Di dalam hadisnya, al-iman nisfan, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Bahwasanya keimanan setengahnya ada di dalam kesabaran dan setengahnya ada di dalam kesyukuran. Lengkap jika kita diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan, wajar kalau kita harus bersyukur. Syukur itu apa? Orang bersyukur adalah orang yang selalu mengatakan bahwasanya segala sesuatunya dari Allah, milik Allah. Kalau kita tidak bersyukur, apa yang kita miliki? Kita hidup di dunia ini tidak memiliki apa-apa. Kita di dalam Al-Quran bahwasanya kita dilahirkan tidak memiliki apa-apa. Akhirnya lihat, ternyata apa yang kita perlukan, udara sebagai hal yang gratis untuk kehidupan kita, tidak ada yang dibayar. Siapa yang memilikinya? Allah. Lalu kita bisa beraktivitas, kita bisa mengambil segala hal yang ada di bumi. Negara kita punya tambang, punya dari mana?
Bumi ini milik Allah. Dari Allah sang penciptanya. Maka kita tidak punya apa-apa. Hanya saja kita diperintahkan untuk menjalankannya, untuk bagaimana mengelolanya, untuk i'maril ardi, untuk memakmurkan dunia ini, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi sesungguhnya keimanan ketika di dalam keadaan lapang seharusnya kita bisa menjaganya sebaik-baiknya. Karena kalau sudah sampai ke dalam keadaan sempit, rasanya kita juga akan sulit untuk mengatakan bagaimana saya harus sholat, bagaimana saya harus begini. Tetapi ketika kita lapang, terkadang kita lalai. Ketika kita dalam keadaan tidak adanya ujian, kita lupa dengan itu semuanya. Bahwa satu waktu Allah akan berikan keadaan sempit seperti sekarang. Haji, kita tidak bisa melakukan haji. Yang sholat kemarin, sebelum ini, sholat Jumat kita tidak bisa melaksanakan seperti ini, ibadah seenak ini. Oleh karena itu kesabaran ketika di dalam kelapangan, kesyukuran ketika dalam kelapangan, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian bersyukur dalam keadaan itu, pasti kita akan semakin diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu apakah ketika kita di dalam keadaan sempit tidak harus bersyukur? Kita harus tetap bersyukur. Bersyukur ketika lapang, bersyukur juga ketika senggang, keadaan sempit seperti sekarang, maka adalah sebuah kewajiban dan tidak boleh kita putus asa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan. Walaupun kita dalam keadaan sempit sekarang, ternyata Allah masih memudahkan urusan-urusan kita. Ternyata kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Walaupun rasanya kalau sekarang ada orang yang biasanya beraktivitas di luar ternyata harus di rumah. Tapi kita alhamdulillah ala kulli hal. Dan apa yang menguatkan keimanan ketika itu adalah kesabaran. Jadi nisfan, dua bagian keimanan adalah kesabaran itu. Sabar untuk menjalani keadaan seperti ini sekarang. Kita harus mau bersabar dan mau melaksanakan apa-apa yang telah menjadi regulasi. Jangan tertipu oleh keadaan. Mohon maaf. Betul bahwa ada satu tempat yang seolah-olah dalam keadaan seperti sekarang masih bisa bebas sebagainya, tetapi tetap fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam satu keadaan kita mesti bertanya kepada para ahlinya. Kalau pemerintahan kita sekarang sudah membuat regulasi bagaimana di masjid, bagaimana di sekolah, bagaimana untuk kerja, taatilah aturan itu karena ia adalah ahli dzikri. Merekalah yang spesialis dalam hal ini. Maka umat Islam ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemimpinnya, taat kepada aturan-aturannya, mudah-mudahan aturan-aturan tersebut adalah aturan untuk kebaikan kita semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita langkah, apa yang kita kerjakan di masa-masa sekarang ini, kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap sabar dalam keadaan seperti ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyaallah muslim rahimakumullah. Yang harus kita kedepankan adalah sekarang saling mengoreksi antara sesama kita. Pemerintah terus bekerja, masyarakat juga terus membantu pemerintah. Yang salah tetap koreksi, yang benar kita kawal. Mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita ingin negara kita ini semuanya tidak ada terkecuali ingin negara yang baldatun wa rabbun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, makmur, sejahtera masyarakatnya. Oleh karena itu, marilah
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, kepada masyarakat kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina fil awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu anhu sallallahu ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habib syafi'ina wa lana Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ghafurur rahim faghfir lana. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa warhamna anta fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hamman illa farajtah wala hamman illa farajtah wala yadainan illa saritah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ilas salati yarhamni wa yarhamukumullah.